Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bagi setiap sahabat yang belum subscribe, saya mohon untuk dukung subscribe ya. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, dan untuk yang sudah yang terus mendukung Golden Gate Channel, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai apakah orang Kristen bisa kerasukan atau bisa kesurupan oleh setan. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, kalau saya jawab ini bisa iya atau bisa tidak. Sahabat yang dikasih Tuhan, kenapa ya? Karena ada juga ya kasus yang terjadi di mana notabene adalah orang Kristen tetapi bisa kerasukan setan ya. Nah, dalam hal ini mungkin ada pembedaan ya yang akan kita bahas ya mengenai topik ini, di mana kita harus mengerti dulu ya apa itu Kristen dan seperti apa orang Kristen. Nah, sampai kasih Tuhan, kata Kristen sendiri ya itu adalah julukan bagi murid-murid Tuhan Yesus, yang artinya mereka adalah pengikut Kristus ya. Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi julukan ini yang memang menjadikan murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut Kristus itu disebut Kristen. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, nah di sini tentunya kita akan melihat seperti apa gitu kan, Kristen itu seperti apa ataupun murid seperti apa yang sungguh-sungguh disebut Kristen ya. Nah, saya kasih Tuhan, kenapa? Karena dalam kenyataannya ya ada murid Tuhan Yesus yang boleh kita katakan itu dia Kristen, tetapi dia juga kesurupan ataupun dia juga kerasukan setan gitu ya. Kita akan lihat sahabat yang kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 27 demikian bunyinya, dan setelah Yudas menerima potongan roti itu, iblis merasukinya. Karena itu Yesus berkata kepadanya, apa yang akan kau perbuat, lakukanlah segera. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, di sini Yudas adalah murid Tuhan Yesus. Ya, memang Yudas sendiri ya, dia bukan berasal dari Galilea ya, tetapi dia berasal dari Kireot ya, dimana makanya dia julukannya adalah Yudas Iskariot. Nah, dan kemudian Yudas ini adalah anak daripada Simon Iskariot. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, sesungguhnya Yudas ini memiliki posisi penting ya sebagai murid Tuhan Yesus dari ke-12 murid itu. Kenapa? Karena dia adalah bendahara ya dari murid-murid, ataupun dia yang memegang keuangan ya untuk kebutuhan murid-murid dalam perjalanan, atau mungkin ada sedikit uang dari murid-muridnya, dia yang memegangnya. Tetapi dikatakan bahwa Yudas Iskariot ini ya sering mencuri gitu ya, mencuri daripada uang yang dia pegang ya, artinya bahwa ia tidak jujur gitu ya. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, nah sahabat yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini ya, kita bisa katakan bahwa Yudas Iskariot dia bukan orang Kristen yang baik ya. Dia bukan murid yang baik. Dia memang dipilih oleh Tuhan Yesus. Nyatanya kenapa sahabat yang kasih Tuhan? Dia orang yang sungguhnya dia penting di situ. Kenapa? Karena dia menjadi bendahara. Tetapi di dalam urutan dari ke-12 murid, dia selalu disebut di bagian terakhir gitu ya. Dia selalu disebut di bagian terakhir, artinya bahwa dia seakan-akan tidak penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat di Alkitab, Tuhan Yesus juga punya murid ya. Ada murid yang dikasihi gitu ya, ada murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi di sini Yudas Iskariot dia memiliki urutan yang terakhir gitu ya. Dan kemudian kalau kita juga selidiki di mana Yudas Iskariot ini
Ya, dia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Buktinya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan dia rela menjual Tuhan Yesus, ya, demi uang. Kalau kembali lagi kepada pembahasan tadi, di mana Yudas Iskariot sebagai bendahara, dia suka mencuri uang. Berarti di sini kita bisa bahwa Yudas Iskariot, ya, dia memiliki yaitu satu fokus, di mana dia mengikut Tuhan mungkin, ya, hanya berfokus kepada uang, atau mungkin dia memiliki kecenderungan bahwa dia cinta uang, itu ya. Makanya firman Tuhan katakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, Yudas Iskariot dia mencuri uang, artinya bahwa dia mungkin tergoda, ya, dengan uang sehingga dia mencuri. Bahkan Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus demi uang. Ya, sama dikasih Tuhan. Makanya di ayat ini katakan bahwa setelah, ya, menerima roti itu, ia kemudian kerasukan iblis. Nah, di sini sahabat dikasih Tuhan, murid Tuhan Yesus dari 12 murid ini, ternyata dia bisa kerasukan iblis juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul orang Kristen bisa kerasukan iblis? Jawaban saya adalah bisa iya dan bisa tidak. Ya, kalau iya, di sini kita ada faktanya, di mana Yudas sendiri dia kerasukan iblis. Kalau tidak, ya, orang Kristen tidak bisa kerasukan iblis. Itu juga betul, sahabat yang kasih Tuhan. Makanya di sini kita harus melihat seperti apa dulu orang Kristen itu. Ya, seperti apa dulu orang Kristen, ya, sahabat yang kasih Tuhan. Ya, kalau orang Kristennya yang sungguh-sungguh lahir baru, ya, dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, pasti, ya, dia tidak akan kerasukan setan, dia tidak akan dirasuk setan. Kenapa, sahabat yang kasih Tuhan? Dia tidak bisa dirasuk setan, dia tidak bisa kerasukan setan, karena di dalam dirinya pasti ada roh Tuhan, ada roh Allah. Ya, pasti ada roh Allah dalam dirinya. Nah, sementara di sini Yudas Iskariot, ya, dia bisa kerasukan setan. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa Yudas Iskariot dia bukan pengikut Tuhan yang baik. Ya, dia bukan pengikut Tuhan yang betul-betul sudah bertobat dan lahir baru. Ya, kalau dia sudah lahir baru, pasti dia tidak akan mengalami itu. Pasti dia tidak akan kerasukan, ya. Pasti dia tidak akan kerasukan setan, karena dia sudah lahir baru, ya. Dia sudah lahir baru. Oleh karena itu, sahabat yang kasih Tuhan, orang Kristen bisa kerasukan setan dan juga bisa tidak. Ya, bisa kerasukan setan dan juga bisa tidak. Kenapa begitu? Harus dilihat dulu seperti apa orang tersebut. Ya, seperti apa orang tersebut? Kalau dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada roh Allah dalam dirinya, pasti tidak akan kerasukan setan. Pasti tidak akan kerasukan setan. Ya, tetapi kalau tidak ada roh Allah dalam dirinya, dia akan bisa saja kerasukan setan. Nah, karena itu sahabat yang kasih Tuhan, tentunya yang tahu apakah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan adalah hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu, ya. Orang lain mungkin juga bisa menilai, ya, bisa menilai apakah orang itu betul-betul takut akan Tuhan atau tidak.
Karena itu bisa dilihat dari cara hidupnya, ya, dari cara hidupnya. Nah, karena itu tentunya hal ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita simpulkan, artinya bahwa semua orang Kristen pasti tidak akan kerasukan setan. Kenapa, sahabat yang kasih Tuhan? Saya juga punya satu pengalaman, ya, di mana orang tua saya dulu, ya, sering kali kerasukan setan. Ya, sedikit-sedikit kerasukan setan. Sedikit-sedikit kerasukan setan. Itu pada waktu orang tua saya, dia orang Kristen, tetapi dia masih tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, dia sering berdukun, sahabat yang kasih Tuhan, ya. Sedikit-sedikit panggil dukun. Ya, kalau ada acara sesuatu panggil dukun, bukan panggil pendeta, gitu ya. Panggil dukun, siapkan sesajen, potong ayam, gitu ya, dan lain sebagainya. Panggil dukun, ngadakan ritual. Setelah itu baru, ya, kita bisa makan bersama dan lain sebagainya, gitu ya. Apapun yang dilakukan seringkali itu yang dikerjakan. Misalnya mau membuat rumah, panggil dukun, gitu kan. Mau mengerjakan sesuatu, panggil dukun. Syukuran, panggil dukun. Dan pada waktu itu ibu saya seringkali kerasukan, ya. Sedikit-sedikit diam, tiba-tiba dia ketawa, gitu ya. Pada waktu itu memang kami juga belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kami Kristen, tetapi juga masih percaya kepada roh-roh nenek moyang. Ya, masih percaya kepada arwah-arwah. Makanya ibu saya juga sering mengirim, gitu ya. Mengirim untuk apa? Untuk roh nenek moyang, untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk leluhur, gitu ya. Mengirim sesajen, gitu ya. Nah, sehingga saya melihat sering sekali ibu saya kerasukan, gitu ya. Pulang dari suatu tempat misalnya, kemudian dia melewati makam, gitu ya. Tiba-tiba pulangnya dia kerasukan kuntilanak, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, sahabat yang kasih Tuhan, ada di tempat kami ada seorang pendeta yang akhirnya, ya, betul-betul melayani dengan sungguh-sungguh. Dari setiap okultisme itu mulai dikikis, ya, mulai disingkirkan, tentunya, ya, dilarang. Semua jemaat dilarang yang namanya menyembah setan, okultisme, berdukun, dan punya jimat. Sampai-sampai pada waktu itu majelis-majelisnya juga, ya, mereka punya jimat. Jadi jimatnya banyak. Ada yang punya keris, ada yang punya batu, cincin, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Banyak sekali jimat-jimat mereka. Dan mereka akhirnya jimat-jimatnya dikumpulkan. Tetapi ada yang tidak terima, ya, jimatnya dibuang. Kerisnya itu dibuang ke sungai, ya, dihanyutkan, tetapi balik lagi. Sampai akhirnya didoakan, ya, ada doa pelepasan, dibakar jimat-jimat. Jadi yang majelis ini sampai mengalami peperangan, ya. Jadi seakan-akan ketika bukan seakan-akan, memang betul, ya, ketika didoakan itu dan kemudian pelepasan, dia terlempar, ya. Tetapi setelah itu, sahabat dikasih Tuhan, ada satu perubahan yang luar biasa, termasuk dalam kehidupan orang tua saya, keluarga saya, bapak ibu saya. Setelah pelan-pelan diajar dan kemudian mereka mulai mengerti, mereka meninggalkan yang namanya perdukunan, ya. Mereka meninggalkan yang namanya okultisme. Dan akhirnya setelah itu, sahabat yang kasih Tuhan, ibu saya tidak pernah lagi
kerasukan setan. Jadi di sini saya bisa katakan bahwa orang Kristen bisa kerasukan hanya memiliki identitas sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada Kristus dalam hidupnya, tidak ada Roh Allah dalam hidupnya, tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, tidak ada pertobatan, belum lahir baru, dia bisa kerasukan. Nah, jangan-jangan juga memang Yudas Iskariot ini belum lahir baru. Ya, saya katakan dia belum lahir baru. Kalau dia sudah lahir baru, ada Roh Allah dalam dirinya, tidak mungkin dia kerasukan setan, tidak mungkin dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia mau menjual Tuhan Yesus. Itu tidak mungkin dilakukan. Ya, jadi jawabannya orang Kristen bisa kerasukan, bisa kalau dia belum lahir baru, belum ada Roh Allah dalam hidupnya, hanya sekedar identitasnya sebagai orang Kristen. Apakah orang Kristen tidak bisa kerasukan? Iya, orang Kristen tidak bisa kerasukan jikalau dia sudah bertobat dan lahir baru, ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Karena firman Tuhan katakan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kalau roh yang ada di dalam diri kita lebih besar, tentunya setan tidak bisa merasuk orang tersebut. Nah, karena itu sahabat yang kasih Tuhan, saya katakan bahwa orang yang lahir baru, yang ada Roh Allah dalam hidupnya, tidak akan bisa kerasukan setan. Demikian sahabat yang kasih Tuhan, yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai apakah orang Kristen bisa kerasukan. Dan biarlah apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat. Karena itu sahabat yang kasih Tuhan, pastikan Yesus sudah ada dalam diri kita, dan setan tidak akan bisa merasuk kita, tidak akan bisa mengganggu kita, tidak akan bisa mempengaruhi kita, sehingga kita hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan, dan selalu memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Demikian sahabat yang kasih Tuhan, jikalau sahabat diberkati melalui setiap pembahasan yang saya sampaikan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan juga masukkan saran supaya channel ini bisa berkembang. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.